Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, wah, mantap banget. Jepang saat ini sudah mulai ngamuk dan telah bersiap untuk melawan mobil-mobil listrik murah China dengan akan meluncurkan mobil listrik murah di Indonesia dalam waktu beberapa bulan ke depan. Tentu, ini merupakan kabar gembira untuk pecinta Jepang dan yang dari dulu berminat untuk beli mobil listrik tapi nggak mau mobil listrik murah China. Iya, karena saat ini sudah dipastikan Honda akan menjual mobil HR-V listrik atau yang punya nama asli Honda IN1 pada tahun depan di semester pertama tahun 2025. Mobil ini sudah diperkenalkan di Indonesia di ajang Gias belum lama ini. Dan saat ini, mobil HR-V listrik ini sedang menjalani tes jalan untuk melihat keandalan dan kesesuaiannya sebagai mobil perkotaan di tanah air. Info ini langsung didapatkan dari Sales and Marketing and After Sales HPM Yusak Billy. Jadi jelas, penjualan mobil listrik murah Honda di Indonesia waktunya tidak akan mundur lagi dan sudah pasti ya. Dan mobil ini juga dinilai memiliki spesifikasi yang sangat cocok banget untuk digunakan di jalanan Indonesia. Dan selain cocok, dari spesifikasinya, harganya juga diinfokan akan murah. Wah, mantap banget ya. Lalu, semurah apa sih sebetulnya mobil listrik dari Honda ini? Oke, daripada buang waktu, langsung akan kami infokan mengenai info harga dari mobil listrik Honda ini. Namun sebelumnya, kami akan share terlebih dahulu mengenai detail desain, feature, dan spesifikasi lengkap dari mobil ini ya. Oke, pertama, kita bicara dulu soal desainnya. Mengenai tampilan eksteriornya, jika kita melihat tampilan dari Honda IN1, pada dasarnya adalah Honda INY1, yaitu mobil listrik yang sudah meluncur di Eropa pertengahan tahun ini. Sedangkan di China namanya adalah INS1 dan INP1. Tampilannya sangat familiar. Iya, hal itu terjadi karena modelnya mirip banget dengan HR-V. Namun ada beberapa detail yang membedakan antara mobil ini dengan HR-V, yaitu mulai dari bagian depan yang hadir dengan tanpa grill. INY1 memiliki bagian depan yang dilapisi dengan panel yang menyembunyikan port pengisian daya. Lalu pada bagian bumper bawah terdapat juga bagian yang berbeda dengan HR-V, yang dimana mobil ini hadir dengan ventilasi yang lebih sedikit. Oke, berikutnya beralih ke bagian samping. Untuk profil sampingnya kurang lebih terlihat sama dengan HR-V, yang dimana mobil ini memiliki garis atap miring ala coupe, dan untuk semua model telah mendapatkan velg 18 inci serta mendapatkan lapisan krom yang mengkilat di sekeliling lengkungan roda. Berikutnya, beralih ke bagian buritan. Pada bagian belakangnya juga sangat mirip dengan HR-V, meskipun mobil ini memiliki tulisan Honda di pintu belakang sebagai pengganti lencananya, tapi tetap mirip ya. Lalu, untuk bumper bawah juga sedikit diubah. Dan di sini kita dapat melihat terdapat bilah lampu lebar penuh yang sama. Lalu bagaimana sih dengan interior dan fiturnya? Oke, berikutnya masuk ke dalam interior dan fitur. Nah, kalau bicara eksterior, sangat mirip HR-V, namun hal ini berbeda dengan bagian interior, yang dimana untuk interior dari HR-V listrik ini jauh lebih canggih dan lebih kaya teknologi, yang dimana pada bagian tengahnya terdapat layar sentuh potret berukuran 15,1 inci yang dipasangkan di tengah dashboard. Ini jelas sesuatu yang tidak didapatkan di Honda HR-V. Lalu, mobil ini juga memiliki layar cluster digital berukuran 10,25 inci sebagai standar. Serta dalam mobil ini telah mendapatkan tombol untuk pemindahan gigi dan bukan tuas ya. Wah, mantap ya untuk interiornya. Lalu bagaimana sih dengan mesin, performa, dan spesifikasinya?
Oke, berikutnya. Bicara soal mesin, performa, dan spesifikasi. Mobil Honda ENY1 hadir dengan satu motor di gardan depan yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 204 horsepower dengan torsi maksimal 310 Nm. Mobil ini dapat melaju dari 0 hingga 100 km per jam hanya butuh waktu 7,6 detik saja. Yang dimana hal ini lebih cepat 2 detik dibandingkan Peugeot i2008. Lalu mobil ini dilengkapi dengan baterai 68,8 kW yang dapat menjangkau jarak cukup jauh, yaitu 412 km. Jarak ini tentu cukup baik untuk mobil listrik ya. Dan dari segi pengisian daya, Honda ENY1 dapat mengisi daya hingga 78 kW pada pengisian daya cepat DC, dan hanya butuh waktu untuk mengisi daya dari 10 hingga 80%, yaitu hanya butuh 45 menit saja loh, dan dapat menambah jangkauan sejauh 100 km dalam 11 menit. Wah, luar biasa ya. Lalu berapa sih bandrol harga untuk HR-V listrik ini? Oke, berikutnya. Bicara soal bandrol harga. Mengenai bandrol harganya, seperti yang telah kami sampaikan, mobil ini sebelumnya telah resmi dijual di Eropa dan China. Dan di Thailand pun sudah. Lalu, berapa sih harganya? Sayangnya, untuk bandrol harga, Honda HR-V listrik ini telah dibanderol dengan harga yang lumayan mahal. Yang dimana di Eropa, mobil Honda ENY1 ini dibanderol dengan harga sekitar 860 jutaan rupiah. Sedangkan harga di Thailand, Honda EN1 untuk saat ini ternyata masih tersedia baru dalam skema rental, sembari menunggu mobil ini dijual resmi. Dan konsumen di Thailand dapat menikmati Honda EN1 ini dengan biaya rental sebesar 29.000 baht atau setara 12,5 juta rupiah per bulan. Gimana nih menurut teman-teman? Skema rental ini menarik atau aneh? Lalu, kira-kira berapa ya bandrol harga jika sudah masuk Indonesia? Ya, biasanya sih kalau masuk Indonesia lebih mahal ya, mengingat pajak Indonesia kan cukup besar ya. Nah, kalau menurut teman-teman, kira-kira berapa nih bandrol harga yang layak untuk HR-V listrik ini? Dan kira-kira bisa nggak ya melawan mobil China yang dibanderol dengan harga yang jauh lebih murah, namun dengan fitur, performa, dan spesifikasi yang jauh lebih baik? Sebut saja MG4 EV, Neta V, Ora, Zero 3, dan masih banyak lagi. Apalagi saat ini pabrikan China beberapa sudah banyak yang berani untuk memberikan garansi baterai seumur hidup, seperti Bingo EV dan Wuling Air EV. Dan yang paling parah, di tahun ini juga mobil-mobil listrik mewah China, yaitu mobil listrik sport dan mobil listrik supercar China, sudah resmi dipasarkan di Indonesia dengan bandrol harga murah. Wah, kira-kira berat gak ya pabrikan asal Jepang ini untuk lawan China? Bantu dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itu adalah info update untuk HR-V listrik. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.